Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat sanak kadang kula semua dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Esa. Disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezeki. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini atau di episode kali ini saya sedikit mau bercerita atau mengasih sebuah kawruh yang dalam babagan perjalanan. Di situ kami masih membahas di Bocah Angon. Bocah Angon itu kabar dari Uga Wangsit Siliwangi. Dari kabar Uga Wangsit Siliwangi, kalau kita bicara hakikat Bocah Angon itu luas. Jadi babagan perjalanan itu kita suruh mengengon apa yang menjadi perjalanan kita. Kita suruh mengengon diri kita sendiri, mengengon angkara murka kita agar kita selalu mendapat hidayah di situ yang welas asih. Kalau kita bicara hakikat Bocah Angon, tapi di sini Bocah Angon, terus Dewi Anjani dan Ratu Ning Ratu. Kalau Ratu Ning Ratu Ibu Sari atau Kumalasari. Jadi Bocah Angon sama Ratu Ning Ratu, Dewi Anjani itu ada hubungan tapi beda sosok. Jadi dalam konsep perjalanan itu, di sini kami menyimak dalam lakon seorang putri yang diperjalankan titah laku lampahnya, yang di situ juga boleh dibilang kalau kita bicara ya Ratu Adil. Kalau Ratu kan itu kan benar ya, Ratu Adil. Di babagan lelaku yang hubungannya dengan Dewi Anjani sama Dewi Pertiwi atau Ratu Ning Ratu, itu memang wanita perempuan. Nah, wanita perempuan itu juga mengasuh putra Pertiwi yang disebut putra Pertiwi itu nanti yang disebut Sang Kinasih. Jadi saat ini dalam babagan perjalanan itu Bocah Angon itu memang urusannya nanti akan ditugaskan di darat ya. Dewi Anjani itu dari Galuh Purba. Dewi Anjani itu yang saat ini juga manunggal di badan Bocah Angon. Itu tugasnya di barat. Di darat, bukan di barat, di darat. Di darat. Kalau Ratu Ning Ratu yang kita disebut juga di situ, mungkin kita bicara Ratu Selatan itu kan di air. Jadi itu Dewi Anjani sama Dewi Pertiwi, Ratu Ning Ratu itu ibaratnya tunggal susu. Jadinya itu satu ibu. Itu nanti seperti apa, bagaimana itu nanti bisa saya dongengkan lagi. Tapi pada inti dari babagan perjalanan ini atau dongengan ini ya, yang di episode kali ini, Dewi Anjani itu ya Bocah Angon yang ketitah saat ini
berjalan di darat. Jadi didampingi sama Dewi Pertiwi, Ratune Ratu yang saat ini juga menguasai samudra. Itu semua mempunyai tugas masing-masing. Dan nanti yang ketitah di alam dunia yang akan mewujud, nah itu loh sosoknya yang berjalan. Itu Dewi Anjani itu di darat. Jadi hubungan kedua sosok itu sama Ratu sangat dekat sekali, hubungan rasanya ya, hubungan batinnya itu sangat dekat sekali. Nah itu di konsep lakon Bocah Hangon, di babagan lakon Bocah Hangon. Jadi kalau kita bicara Bocah Hangon, semua pada mengongon. Saya pun juga saat ini lagi mengongon apa yang menjadi tugas-tugas saya untuk menyampaikan, juga apa yang saat ini menjadi kehidupan saya pribadi. Karena tiap kita masih hidup di alam dunia ini, di bumi ini, yang namanya energi negatif dan positif itu pasti selalu berbenturan. Makanya di situ kita sama-sama untuk saling mengengon apa yang menjadi laku lampah titah kita, hingga ketemunya cahaya di atas cahaya dan hidayah istana bulan bintang Al-Mahdi. Yang paling utama, kita saat ini selalu disihatkan, selalu mendapat rahmat ridho dari Gusti Allah yang Maha Agung. Dan apa yang kita saat ini berjalan ini juga selalu mendapat ridhonya dari Gusti Allah. Makanya untuk kembalikan kosong kita, ini babagan sukma sejatinya wijining sukmo itu memang mau kembali ke badan kita. Itu saat ini memang rasanya itu nggak karu-karuan. Kalau dibilang itu tidak kemana-mana, meskipun tidak mempunyai kegiatan yang di situ terlihat melelahkan, tapi badan itu terasa lelah, terasa letih. Itu memang dirasakan hal-hal seperti itu buat semua para titah. Tapi insya Allah akan ditemukan sama penuntun-penuntun yang bisa menuntun, bisa sampai tujuan dalam babakan itu, dalam perjalanan kita, agar semua akan sampai tujuan dengan penuh keselamatan, sehat waras selamat. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Jadi Dewi Anjani sama Ratuning Ratu itu masih satu susu ya, satu telur. Ratuning Ratu itu Dewi Sari itu tugasnya di samudra, tapi kalau Dewi Anjani tugasnya di darat. Makanya Dewi Anjani itu juga di situ hubungannya sama nanti yang ketitah, yang saat ini mungkin semuanya itu dibicarakan tentang Ratu Adil, tentang Bocah Hangon, atau yang mempunyai laku titah lampah 1001 itu. Nah, jadi Ratune Ratu itu juga mendampingi perjalanan yang disebut Dewi Anjani itu dari Galuh Purba. Jadi yang namanya Galuh Purba itu sebelum ada Jawa ini, itu jadi sangat tua sekali ya. Dan di era Galuh Purba itu waktu dalam babakan Galuh Purba itu pertama kali Wahyu Ismaya Jati itu turun di bumi ini, Nusantara ini. Nah, itu waktu pertama kali. Jadi babakan perjalanan itu diambil dari yang paling peradaban yang paling tua. Peradaban yang paling tua. Memang itu babakan awal akhir dalam laku lampah yang di sini kita bicara Ratu Adil, Satria Piningit, atau Putra Batara Indra atau Bocah Hangon. Insya Allah semua selalu dimudahkan. Game pun mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya itu Bocah Hangon itu ya Dewi Anjani
didampingi sama Ratu Ning Ratu, dan di situ nanti gelarnya Sekar Jagat. Jadi gelar Sekar Jagat itu memang dipakai sama ya Dewi Dyah Pitaloka, ya, Ratu Selatan, Dewi Anjani, dan yang ketitah nanti yang disebut ya Bocah Angon itu. Yang di Bocah Angon konsep wujudnya yang mempunyai laku lama. Jadi gelarnya Sekar Jagat. Jadi gelar Sekar Jagat itu dipakai sama para ratu agung. Memang semua sudah menjadi kuasa Gusti Allah. Amin. Semoga semua selalu dimudahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.